Selamat malam untuk dosen penguji dan juga untuk uh, Prodi. Perkenalkan nama saya Vinko Valerio dari Prodi Bisnis Digital. Saya ingin mempresentasikan seminar proposal untuk draft saya, Should I Buy It Again? Analisis faktor determinan terhadap pre-purchase intention brand di TikTok Shop via live shopping. Oke, Oke, untuk latar belakang, saya punya 3 poin untuk latar belakang kenapa saya melakukan penelitian ini. Pertama yaitu ada di persaingan brand yang ketat. Oke, untuk persaingan brand, saya melakukan penelitian ini tuh karena pertama persaingan brand itu semakin ketat dan juga untuk brand-brand dan juga UMKM yang baru-baru muncul, sebenarnya itu tiap tahun tuh bertambah banyak dan juga itu makin ketat persaingannya. So, maka akan sulit bagi para brand-brand tersebut untuk bertahan karena persaingan yang ketat tadi dapat mengimbaskan brand-brand tersebut kehilangan daya saingnya dan juga kehilangan kesempatan. So, penelitian ini tuh dilakukan supaya brand-brand tersebut memiliki gain advantage, memiliki suatu keunikan yang dapat membedakan mereka dengan brand yang lainnya. Sehingga mereka punya chance untuk survive dan juga punya chance untuk thrive. Dan brand-brand yang yang paling banyak muncul ke permukaan tuh yang banyak pokoknya yang baru-baru gitu. Itu ada di skincare, di makanan ringan, di pakaian, dan juga di dan juga di peralatan rumah. Oke, untuk yang poin kedua, fitur live shopping yang efektif dan unik dalam memfasilitasi kegiatan jual beli. Mengapa efektif? Karena sebenarnya fitur live shopping itu membawakan suasana jual beli yang sama seperti saat konsumen melakukan kegiatan jual beli di toko fisik dan juga dia tuh bisa melakukan kayak cek barangnya, dia bisa lihat barangnya, oh segini, oh dia panjangnya seperti ini, dan dia juga dikasih penjelasan langsung oleh penjualnya. Di sini di fitur live shopping kita katakan sebagai host. Nah, host ini yang akan menjelaskan produk yang ditanyakan oleh konsumen tersebut. Nah, hal ini tuh bisa terjadi karena perkembangan teknologi. Jadi emang penting inovasi ini uh, di, disokongi oleh perkembangan teknologi yang tentunya itu membantu untuk para konsumen maupun para penjual seperti itu. Dan untuk poin yang terakhir, dia itu berpotensi untuk membantu UMKM dan juga brand. Sebagai gambaran sebagai gambaran saya akan berikan suatu contoh skincare yaitu Enpure. Enpure itu adalah skincare lokal dan mereka itu menggunakan fitur live shopping. Fitur live shopping yang mereka gunakan ini eh, mostly itu mereka lakukan itu di TikTok dan hasilnya mereka berhasil meraih kenaikan omset sampai 4 kali lipat dan juga terus berkembang berkat fitur live shopping dari TikTok Shop. So, di sini kita bisa melihat bahwa penting untuk bisa memanfaatkan fitur yang ada supaya dapat mendongkrak penjualan seperti itu. Oke, selanjutnya, mengapa saya memilih TikTok live shopping sebagai objek penelitiannya? Oke, ada empat poin. Yang pertama itu ada interaksi digital yang organik. Sama seperti sebelumnya, di mana saya telah menjelaskan bahwa fitur live shopping itu dapat memberikan suasana yang sama seperti konsumen yang sedang membeli di toko fisik. Dan juga interaksi digital ini, suasana yang diberikan oleh live shopping ini adalah suasana yang dicari oleh para konsumen. Sehingga konsumen itu merasakan bahwa, oh ternyata nyaman ya, oh ternyata menarik yang menggunakan fitur live shopping ini. Aku nggak perlu jalan-jalan, capek-capek cari barang. Aku tinggal minta hostnya untuk kasih lihat produknya dan dia bakal jelasin dan aku bakal tanya pertanyaan yang menurut aku tuh penting gitu loh. Jadi aku nggak perlu ribet. So in a way ini praktis dan juga simple. Dan itu cocok bagi para konsumen yang pengen cepat dan sibuk. Jadi kalau misalkan ibu-ibu mungkin ya, lagi banyak urusan rumah, sibuk nggak bisa belanja, bisa langsung cek di fitur live shopping.
lagi di TikTok tuh udah gampang banget. Oke, yang kedua, pengguna aktif TikTok tuh yang masif. Pengguna aktif TikTok. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu, pengguna aktif TikTok itu sangat banyak, apalagi di Indonesia. Di Indonesia itu bahkan pengguna aktifnya itu udah masuk ke jajaran pengguna paling banyak di dunia. So, sayang banget kalau misalkan brand atau UMKM-UMKM yang baru muncul ini untuk tidak memanfaatkan fitur live shopping supaya bisa menggait banyak orang dan juga bisa tentunya untuk meningkatkan keuntungan mereka seperti itu. Ya, selanjutnya live TikTok, live shopping secara umum, dia itu memiliki potensi yang eksploratif. Dia ini merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Sun et al. Di tahun 2019. Jadi, fitur live shopping ini tuh memiliki potensi yang emang belum dieksplorasi secara sepenuhnya. Mengingat bahwa keunikannya dalam membawa suasana berbelanja offline secara online. Para ahli sebelumnya banyak yang meneliti tentang apa yang menyebabkan live shopping ini begitu diminati oleh para pengguna dan apa yang membuat mereka bisa sampai melakukan keputusan pembelian dalam fitur live shopping. Jadi topik ini yang memang menjadi suatu kuncinya. Jadi permasalahannya apa sih membuat mereka membeli, dan juga bagi saya sendiri ini juga yang mendorong saya untuk memberikan kontribusi terhadap penelitian di bidang industri live shopping. Dan untuk yang terakhir, cost efficiency dibandingkan KOL. Untuk cost efficient ini maksudnya adalah bagi para brand dan juga UMKM. Secara logis, kalau misal untuk brand dan juga UMKM yang baru memulai kegiatan mereka, pasti pendanaan mereka tuh cenderung lebih lebih kurang stabil dan juga cenderung lebih sedikit daripada brand yang sudah memiliki eh, fondasinya sendiri. Dan jika mereka menggunakan KOL, yang mana biayanya itu terpaut cukup tinggi untuk brand-brand baru-baru ini, ini dianggap cukup riskan dan juga cukup kurang efektif untuk melakukan yang namanya branding. So, di sini TikTok, di sini live shopping yang diadakan by TikTok itu menjadi suatu wadah yang cukup menarik dan juga cukup efektif karena live shopping itu dia cuma memerlukan suatu biaya tentunya yang pasti lebih minim dari KOL, persiapan yang juga tentunya lebih mudah dan juga bisa dilakukan oleh banyak brand maupun brand UMKM yang baru dan juga eh, yang lainnya seperti itu. Dan ini memang dan ini memang by riset itu dia itu bisa meningkatkan penjualan dan juga ladangnya itu kalau bisa kita ngomong di TikTok banyak orang, jadi ada banyak kepala yang bisa kita dagangkan produk itu seperti itu. Ya, selanjutnya untuk rumusan masalah, penelitian ini itu dilakukan untuk menjawab permasalahan seperti apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Nanti ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Oke, tujuan penelitian untuk menguji pengaruh tiap-tiap variabel independen dan juga terhadap variabel dependen. Untuk variabel independen dan juga variabel dependen uh, akan saya beritahu, akan saya jelaskan di next slide. Oke, kajian literatur. Untuk penelitian saya memiliki tiga variabel independen, yaitu social influence, information quality, dan juga interactivity. Untuk variabel independen, saya memiliki purchase decision dan juga repurchase intention. Oke, tiga variabel independen ini akan berpengaruh terhadap variabel independen. Sorry, tiga variabel independen ini akan berpengaruh terhadap variabel dependen. Akan kita coba uji apakah tiga variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya. Yang pertama kita ada di social influence. Social influence ini adalah secara umum adalah bagaimana suatu individu itu dia terpengaruh oleh lingkungannya untuk melakukan kegiatan pembelian, untuk melakukan sesuatu yang didasari oleh opini dari suatu kelompok atau eh, suatu atau keluarga mereka seperti itu.
Jadi di live shopping, kalau misal, jadi untuk konteks live shopping, seorang konsumen bisa terpengaruh untuk membeli suatu barang apabila contoh teman-temannya itu juga membeli barang yang sama. Mungkin individu ini memiliki suatu dorongan untuk diterima di lingkungan tersebut sehingga dia melakukan hal yang sama, yaitu melakukan pembelian produk di tempat di mana teman-teman mereka juga membeli produk seperti itu. Oke, yang kedua itu kita ada information quality. Information quality ini cukup signifikan menurut saya karena information quality ini merujuk kepada produk dari penjual. So, kalau misalkan produk yang dijajakan itu informasi dari produk tersebut tidak jelas, maka ini juga bisa menyebabkan si konsumen ini memiliki level trust yang lebih lebih kecil atau lebih uh, sedikit dibandingkan produk yang memiliki informasi quality yang lebih tinggi. So, di sini tuh penting karena ini akan menjadikan acuan bagi konsumen untuk membeli produk atau tidak. Uh, Pernyataan tersebut juga didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Purnomo dan juga Mofoking. Dan yang ketiga, yang terakhir dari variable independen, dia ada di interactivity. Oke, interactivity itu adalah didefinisikan sebagai suatu komunikasi antara penjual dan juga pembeli. Dan kita tuh pengen mencari, te- sorry, kita tuh pengen menelaah lebih lagi interaktivitas tersebut antara penjual dan pembeli. Apa yang membuat si konsumen ini tertarik untuk stay, untuk nonton live shop tersebut dan juga untuk melakukan interaksi seperti komen atau like atau misalkan dia mau share ke keluarganya itu mungkin didasari oleh komunikasi antara penjual, komunikasi oleh penjual, sorry. So, penjual sini, host di sini mungkin menjadi suatu kunci bagi si konsumen ini itu untuk stay di live tersebut. Mungkin si host ini memiliki skill yang unik atau host ini memiliki karisma sehingga mereka menjadi tertarik terhadap brand tersebut. Oke, untuk variable dependent kita punya purchase decision dan juga repurchase intention. Untuk purchase decision, dia ini didefinisikan sebagai suatu alur yang dilalui oleh konsumen sampai ia melakukan keputusan pembelian. Oke, purchase decision ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Chan di 2024 dan juga Zhou dan Fu di 2024 di tahun yang sama. Dan yang terakhir, dia ada di repurchase intention. Repurchase intention ini didefinisikan sebagai niat yang timbul dari seseorang yang telah membeli suatu produk dan juga telah menggunakan produk tersebut. Nah, niat ini tuh niat untuk melakukan pembelian ulang. So, kenapa ini penting? Karena niat tersebut muncul kalau konsumen itu udah cukup puas atau cukup merasa wah ternyata barang ini oke sehingga mereka ini memiliki keinginan untuk membeli lagi di brand yang sama dengan dan juga produk yang sama. Di sini saya menjadikan repurchase intention ini sebagai suatu indikator keberhasilan bagi suatu brand dalam menggait konsumen. Oke, untuk penelitian terdahulu eh, s- ada beberapa seperti penelitian yang dilakukan oleh Fadat, Zhang, oleh Mokokeng, dan juga Wong Sunoparat dan Deng. Penelitian-penelitian tersebut mencakup 5 variabel yang telah saya sebutkan sebelumnya. Dan selanjutnya, kita ada kerangka penelitian. Untuk kerangka penelitiannya, saya memiliki 6 hipotesis. So, bisa kalian lihat 3 variabel independen dari social influence, information quality, interactivity. Ketiganya itu ketiga itu kita coba uji apakah mempengaruhi untuk purchase decision maupun repurchase intention. Seperti itu.
Nah, ini untuk hipotesis penelitiannya, di mana H1, social influence itu memiliki pengaruh positif terhadap purchase decision. A2, social influence memiliki pengaruh positif terhadap repurchase intention. A3, information quality memiliki pengaruh positif terhadap purchase decision. H4, information quality memiliki pengaruh positif terhadap repurchase intention. H5, interactivity memiliki pengaruh positif terhadap purchase decision. Dan juga yang terakhir, H6, interactivity memiliki pengaruh positif terhadap repurchase intention. Untuk metode penelitian, waktu dan tempat penelitian itu saya lakukan dari Januari 2025 dan sampai Agustus 2025 sesuai dengan kalender perkuliahan. Dan juga untuk tempatnya, saya lakukan penelitian itu di Jakarta. Untuk desain penelitian, saya menggunakan pendekatan kuantitatif, pendekatan kuantitatif menggunakan kuesioner yang saya buat di suatu digital form, dan digital form ini akan saya bagikan di media sosial maupun di platform lainnya yang bisa saya gunakan untuk mengumpulkan responden. Dan data yang telah diambil dari kuesioner tersebut, data yang telah diterima dari para responden akan diolah datanya menggunakan software AMOS. Untuk populasi, saya mengambil populasi di wilayah Jakarta di tempat penelitian yang saya lakukan. Untuk sampel, saya menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Karena saya menggunakan purposive sampling, saya memiliki syarat untuk responden saya. Yang pertama, individu yang berumur 21 tahun ke atas. Yang kedua, memiliki domisili di Jakarta. Yang ketiga, individu merupakan pengguna aktif TikTok. Empat, menggunakan fitur live shopping. Dan yang kelima, pernah melakukan pembelian barang via live shopping. Sedikit penjelasan untuk poin nomor satu, individu kenapa harus berumur 21 tahun. Karena individu yang memiliki yang udah berumur 21 tahun sampai ke atas, mereka memiliki pola, pola pikir yang lebih stabil, yang didasarkan oleh penalaran dan juga logical process. Jadi orang-orang yang udah berumur 21 tahun cenderung membeli barang itu nggak kayak asal-asal beli barang aja, tapi mereka tuh punya alatnya sendiri. Seperti itu. Jadi ini yang mungkin ini yang akan membantu eh, keakuratan di penelitian yang saya lakukan. Untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan teknik pengumpulan data primer dari para responden yang mengisi kuesioner saya. Untuk skala yang saya gunakan itu adalah skala Likert dengan rentang dari 1 sampai 6, di mana 1 menunjukkan sangat tidak setuju dan juga 6 itu sangat setuju. Kenapa skala Likertnya itu 1 sampai 6? Karena saya ingin para responden itu memilih jawaban ya atau tidak, bukan netral. Jadi para responden ini, para responden itu saya tuntut untuk tidak netral, dan juga saya ingin tahu apakah mereka ini memiliki perspektif yang negatif atau positif terhadap terhadap item indikator yang telah saya siapkan. Jadi jawaban netral itu sebenarnya saya nggak mau, makanya saya bikin ke skala Likert 1 banding 6. Untuk teknik analisis data, untuk uji validitas saya menggunakan IFA dan juga CFA. IFA saya gunakan untuk mengeksplor dimensi variabel. Yang kedua, CFA untuk mengkonfirmasi dimensi variabel yang telah saya eksplor. Untuk uji reliabilitas, saya menggunakan Cronbach Alpha yang bisa kita gunakan untuk menguji reliabilitas biasanya untuk penelitian, dan juga internal konsistensi konstruknya itu bisa kita uji dengan cutoff value lebih dari 0,6. Nah, kalau misalkan nilainya 0,6 itu dianggap kurang reliable. Tapi kalau misalkan 0,6 sampai ke atas itu dianggap reliable. Untuk uji hipotesisnya saya menggunakan uji SEM, yaitu Structural Equation Modeling, menggunakan software AMOS dan menggunakan indikator yang berdasarkan goodness of fit indikator. Goodness of fit indikator tuh dia ada 6. Pertama dari square statistik, dia ada root mean square error of approximation, dia ada comparative fit index,
ada goodness of fit index, ada adjusted goodness of fit index, dan yang terakhir ada square minimum discrepancy function per degree of freedom. 6 indikator ini saya gunakan untuk menguji hipotesis dari untuk menguji hipotesis yang telah saya asumsikan di slide sebelumnya. Oke, sekian terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan selamat malam.